Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik? Baik, Bu. Ya, Ibu, kabar baik. Ibu dan kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, jadi sebelum kita langsung masuk di pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doanya? Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Ibu. Oke, baik, silakan. Baik, kepada teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebelum Ibu melakukan pembelajaran, ada baiknya adik-adik cek dulu alat tulisnya kah, bukunya, pensilnya, pulpennya sudah siap semua? Iya, Ibu, sudah. Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita melakukan pembelajaran daring ya adik-adik. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu adalah pembelajaran saintifik. Adik-adik sebelumnya sudah tahu apa itu pembelajaran saintifik? Sudah pernah dengar atau belum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit dulu. Jadi pendekatan saintifik itu adalah pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah, berdasarkan aturan kurikulum 2013. Jadi untuk sekolah menengah itu ya seperti SMP dan SMA kalau kalian tidak tahu. Nah, di sini langsung saja Ibu jelaskan. Untuk tujuan pendekatan saintifik sendiri itu dalam pembelajaran antara lain yaitu untuk meningkatkan kemampuannya kalian berpikir, seperti membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Ibu, Di sini ada apa itu ya. sistematik, Ibu? Ibu bilang tadi. Sistematik itu adalah maksudnya sistematik itu tata cara untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kalian punya masalah nih, terus kalian bingung cara menyelesaikan masalahnya gimana. Nah, pasti kan untuk menyelesaikan masalah itu pasti harus, oh, cara menyelesaikan masalahku tuh saya harus begini, saya harus lakukan ini, saya harus bicara begini, supaya masalahnya kalian tuh selesai. Jadi, maksud dari menyelesaikan masalah secara sistematik itu, dia mempunyai tata cara dan tujuan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi seperti itu ya. Sampai sini paham untuk Afifah? Iya, Ibu, paham. Oke, baik Ibu lanjut ya. Nah, dalam tujuan pendekatan itu, ada yang namanya untuk menciptakan kondisi pembelajaran supaya kalian itu merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Melatih kalian dalam menemukan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik atau kalian, maksudnya untuk meningkatkan hasil belajar kalian, dan mengembangkan karakter peserta didik. Ibu, Ya, apa itu karakter? oh ya karakter. Nah, untuk karakter itu, maksud dari karakter itu merupakan suatu proses pembentukan watak, tingkah laku, sifatnya kalian. Yang paling penting itu sebenarnya untuk membentuk karakter jadi lebih baik. Contohnya kayak bisa saling menghargai orang lain, cara kita menghargai orang lain itu seperti apa. Contohnya seperti kalau misalnya nih kalian punya teman di kelas, ada yang nakal sama kalian, kalian itu kalau balasnya itu jangan dibalas nakal juga. Jadi kalian tuh harus buat baik saja sama dia supaya dia tuh bisa mengerti, oh ternyata kalau kita nakal sama orang itu tidak baik gitu. Nah, contoh lainnya dari karakter itu bisa juga kalian ambil contoh di apa? Di kehidupan sehari-hari di rumah. Contohnya seperti kalian itu harus menghargai orang tua. Karena biar bagaimanapun orang tua itu yang sudah besarkan kita kan.
Nah, yang paling penting itu kalau mau sukses, jangan sekali-sekali kalian membangkang sama orang tua atau melawan sama orang tua. Jadi kenapa harus dibentuk karakternya kalian? Ya, seperti itu. Agar kalian mempunyai jiwa menghargainya itu tinggi. Karakternya, attitude-nya kalian itu bagus. Jadi kalian punya karakter itu dibentuk sedari dini, mulai sekarang. Ya, begitu, seperti itu. Mengerti untuk Zaitun, mengerti apa itu karakter? Ibu mengerti. Nah, jadi Ibu jelaskan ulang. Jadi untuk pembelajaran saintifik dalam pembelajaran itu yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kalian dan pastinya untuk mengembangkan karakter kalian. Yang disimpulkan juga, Ibu simpulkan juga, jadi pembelajaran karakter, jadi untuk pembelajaran saintifik itu yaitu untuk mengembangkan karakter siswa atau kalian. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga kalian bisa mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kalian hadapi dan memiliki hasil belajar yang tinggi, yang baik juga. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengenalkan langkah-langkah saintifik. Jadi di dalam pembelajaran saintifik itu ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian ketahui. Nah, dalam langkah-langkah tersebut itu bisa membuat kalian menjadi banyak pengetahuan. Di sini ada yang tahu langkah-langkah saintifik itu ada berapa? Belum tahu, Ibu. Belum tahu ya, oke. Jadi, Ibu jelaskan ya. Jadi, langkah-langkah saintifik itu ada 5. Yang pertama, mengamati atau melakukan observasi. Yang kedua, menanya ya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba. Yang keempat, mengasosiasi. Dan yang kelima, kalian melakukan kayak seperti yang hasil yang kalian coba itu kalian beritahu kepada orang lain, itu seperti menginformasikan. Ya, itu yang kelima. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dalam langkah-langkah saintifik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa itu mengamati atau observasi. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu apa itu observasi? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum ya. Oke, jadi observasi itu seperti kalian siswa melakukan, contohnya Ibu mengambil pelangi. Saat kalian melihat pelangi itu, kalian melihat apa semua? Dalam melihat pelangi itu, apa yang kalian lihat? Warna, Ibu. Warna. Ya. Nah, secara tidak langsung, kalian itu sudah mengamati atau sudah mengobservasi pelangi tersebut. Contohnya seperti, pelangi itu berwarna. Pelangi itu warnanya apa saja? Ada merah, ada merah kuning, biru, kan? Jadi pelangi itu dia berbagai macam warna. Nah, pelangi itu munculnya kapan? Setelah hujan, kadang juga sebelum hujan. Nah, secara tidak langsung kalian sudah mengamati. Itulah yang dinamakan mengamati atau observasi. Ya, seperti itu. Kalian sampai sini mengerti apa itu observasi dan mengamati? Ibu. Paham. Oke, baik. Lanjut, yang kedua, langkah-langkah yang kedua yaitu menanya. Menanya itu maksudnya setelah kalian melakukan observasi tersebut, kalian muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada yang kalian observasi tersebut, muncullah pertanyaan-pertanyaan di otak kalian, seperti yang kalian tidak pahami. Maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kalian pahami, yang bersifat faktual, konseptual, begitu ya.
Nah, contohnya biar lebih jelas, Ibu ambil contoh kalau kalian lagi ke pasar sama orang tua kalian, biasa kan ikut mama kan ke pasar. Nah, contohnya kita ambil di pasar ikan. Di pasar ikan itu ada berbagai macam ikan. Yang kalian tahu ada, Ibu mau tanya, ikan-ikan apa semua yang pernah kalian makan? Kalau di kampungku ikan katombo, Ibu. Ikan katombo. Kalau zaitun, ikan apa, Dek, yang sering Ikan dimakan? cakalang, Ibu. Nah, ikan cakalang. Pasti kalian timbul pertanyaan kan dalam pikiran kalian, pasti, ikan cakalang ini dari mana? Ikan katombo ini dari mana? Yang pastinya ikan-ikan tersebut merupakan suatu ciptaannya Allah, ya. Jadi itu memang sudah ada dari dulu, dari sebelum kita belum ada. Nah, seperti itu. Jadi kalian sudah mengerti dalam observasi itu menanya itu seperti apa, kalian sudah mengerti? Iya, sudah, Ibu. Nah, Sudah, kalau Bu. sudah, Ibu lanjut yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba. Nah, maksud dari langkah yang ketiga ini, contohnya seperti tadi, kalian mengumpulkan informasi di, contohnya Ibu ambil yang tadi ya, di pasar ikan. Kayak tadi kalian, oh ya, ini ikan cakalang, ini ikan katombo, kalian sudah kumpulkan itu informasinya. Ikan cakalang ini berasal dari mana, ikan katombo ini berasal dari mana, begitu ya. Nah, di situ kalian melakukan mencoba itu dalam halnya kalian melakukan, contohnya Ibu ambil dalam contoh-contoh yang mudah dipahami saja ya. Contohnya seperti kalian, contoh yang mudah dipahami itu Ibu ambil makanan. Contohnya kalian pengen membuat ikan bakar ya, ikan bakar. Nah, kalian habis mengumpulkan informasi, kalian kan pasti mencoba tuh. Apalagi buat perempuan-perempuan begini harus pintar memasak ya. Karena kalau kita sudah perempuan-perempuan begini adalah calon ibu yang baik. Nah, dalam mencoba kalian pasti mengumpulkan informasi terlebih dahulu cara membuat ikan bakar itu seperti apa. Oh, seperti ikan bakar yang enak itu harus misalnya pakai rica. Ikan bakarnya ditaruh kecap kalau dibakar. Pokoknya cara membakar ikan itu yang baik itu seperti apa. Misalnya kalian mengumpulkan informasi dari orang tua kalian, contohnya mamanya kalian kan, atau papanya kalian juga bisa jago masak, seperti itu. Jadi kalian habis mengumpulkan informasi, kalian mencoba, seperti itu. Jadi itu bisa membuat kalian rasa ingin tahunya kalian itu jadi lebih bermanfaat, ya, seperti itu. Sampai sini mengerti langkah ketiga? Iya, Ibu, mengerti. Iya, Bu, Ya, mengerti. Langkah keempat itu mengasosiasi. Nah, mengasosiasi ini maksudnya itu kalian mengolah informasi dari kegiatan pembelajaran yang kalian sudah kumpulkan tadi, atau dari hasil kegiatan yang kalian eksperimen tadi, maupun hasil kegiatan mengamati atau kegiatan mengumpulkan informasi. Jadi maksud dari mengasosiasikan ini adalah yang seperti Ibu bilang tadi. Kalian membuat ikan bakar itu pasti kalian sudah mengelola informasi ya, seperti kalau misalnya ada tugas dari guru-guru lain, paling sering itu kayak memasak, contohnya kan. Nah, kalian ini kan sudah kelas tinggi, di mana lagi kamu orang, nanti kalian mau ke jenjang yang lebih menengah, yaitu SMP, jadi kalian harus tahu. Nah, di sini mengasosiasikan itu adalah mengolah informasi. Jadi setelah kalian kumpulkan informasi, sudah kalian mengumpulkan informasi, sudah kalian coba, setelah mengumpulkan informasi sudah kalian mencoba itu eksperimen. Setelah hasilnya itu seperti apa? Kayak, oh, setelah saya mencoba ikan bakar, membakar ikan bakar ini hasilnya tuh enak. Ternyata kalau membakar ikan itu kalorinya lebih rendah dibanding digoreng. Jadi kalian mau melakukan eksperimen dari hasil yang kalian coba tadi, seperti itu.
Nah, sampai sini, jadi untuk mengasosiasi itu hanya seperti itu ya. Dia itu kurang lebih penjelasannya sama dengan langkah ketiga, ya kurang lebih seperti itu. Hanya saja langkah keempat ini kalian lebih mengelola eksperimen yang kalian buat tadi. Jadi seperti yang Ibu bilang, kalian lebih tahu, oh ikan bakar ini lebih baik daripada ikan yang digoreng. Karena kalorinya hanya sedikit kalau dibakar. Sedangkan kalau digoreng, kalorinya itu tinggi. Seperti itu. Sampai sini sudah mengerti apa itu mengasosiasi? Ya, Ibu, sudah. Ngerti, Bu. Ya. Oke, baik. Ibu lanjut lagi yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu seperti Ibu bilang tadi kayak kalian mempublikasikan hasil eksperimen. Nah, jadi yang kelima ini kalian dapat memajang atau memamerkan hasil karya di suatu tempat atau bisa mengunggah upload di pasti kalian ini sudah mempunyai media sosial kan, seperti Facebook atau Instagram. Siapa tahu sudah ada yang punya YouTube kan. Nah, di situ kalian bisa memamerkan hasil karyanya kalian seperti tadi yang kalian coba. Contohnya tadi yang seperti Ibu bilang, yaitu membakar ikan. Nah, kalian bisa mempublikasikan tersebut. Seperti kalian foto, terus kalian upload, atau bisa kalian jadikan video. Nah, itu bisa bermanfaat bagi orang-orang. Contohnya seperti kalau diupload di YouTube, judulnya cara membuat ikan bakar rica-rica. Nah, itu sangat bermanfaat bagi orang yang belum tahu cara membuat ikan bakar tersebut. Nah, pada langkah kelima ini betul-betul memang manfaatnya bisa kita ketahui ya adik-adik, karena memang betul-betul kalian memberikan informasi yang sangat bermanfaat, yaitu dalam menggunakan pembelajaran saintifik tersebut. Nah, itulah langkah-langkah dari pembelajaran saintifik. Adik-adik setelah mempelajari langkah-langkah saintifik, ada yang belum dimengerti? Atau ada yang mau ditanyakan tentang saintifik tersebut? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Ibu. Oh ya, untuk Afifa, silakan bertanya. Pertanyaan saya, Ibu, mengapa pembelajaran saintifik itu wajib memangnya di sekolah? Menurut Ibu bagaimana? Oh ya. Nah, jadi pembelajaran saintifik itu, pertanyaannya kenapa pembelajaran saintifik itu wajib di sekolah kan? Pembelajaran saintifik itu memang wajib harus diterapkan di berbagai macam sekolah, SD, PAUD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan itu harus menerapkan pembelajaran atau pendekatan saintifik. Kenapa? Karena pembelajaran saintifik itu seperti yang Ibu bilang di awal, pembelajaran saintifik itu dia lebih mengutamakan untuk membentuk karakter siswa atau mahasiswa kalau di perkuliahan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, yang ditanyakan adik Zaitun tadi ya, karakter itu apa? Nah, karakter itu bisa membantu kalian menjadi tahu cara menghargai orang lain, cara menghargai orang tua, cara menghargai guru, menghargai teman-teman, seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang lain ya pasti ya
kalian itu bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi mengapa harus ada pembelajaran saintifik di sekolah itu, yaitu kenapa ya, agar karakternya kita itu dibentuk sedari dini, dibentuk di sekolah dan terbentuk juga di rumah. Karena ibu yakin pasti orang tua kalian membentuk karakter kalian juga di rumah. Karena tidak ada orang tua yang ingin karakter anaknya tidak baik seperti itu. Jadi mengapa pembelajaran saintifik wajib di sekolah, yaitu agar terbentuk karakter kalian menjadi lebih baik seperti itu. Untuk Afifah sudah mengerti kenapa harus belajar saintifik di sekolah? Iya, Ibu. Mengerti. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Saya Bu. Ya, Zaitun silakan. Mengapa kita harus mempelajari saintifik? Nah, Tolong Ibu jelaskan. oke, baik. Pertanyaannya, mengapa kita harus mempelajari saintifik? Ya, ini pertanyaannya tidak terlalu beda jauh sama Afifah. Nah, mengapa kita harus belajar saintifik? Ibu saja seorang guru itu harus menerapkan di diri ibu itu harus ada saintifik, ya. Seperti ibu harus tahu, ibu tahu nih karakter siswa ibu seperti ini. Jadi ibu harus cara-cara ibu ke siswa ibu itu harus seperti ini. Ibu harus memahami. Jadi itu ibu itu sudah mengenali. Jadi mengapa kita harus mempelajari saintifik itu seperti itu. Contohnya ya seperti ibu bilang tadi, agar dari usia dini karakter kalian itu sudah terbentuk seperti yang ibu jelaskan di pertanyaan Afifah. Ya, seperti itu. Ya, ibu jelaskan kembali ya supaya agar kalian lebih mengerti. Jadi, saintifik itu bukan hanya untuk membentuk karakter, itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kalian juga, yaitu dalam membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Ya, seperti kalian tanyakan tadi, apa itu sistematik, yaitu bagaimana cara kalian cara menyelesaikan masalah. Saya menyelesaikan masalah saya dengan cara seperti ini agar bisa selesai dengan baik tanpa ada permasalahan yang lain seperti itu. Sampai sini sudah mengerti? Zaitun Adelia? Mengerti Bu. Ya, baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu jelaskan tentang pembelajaran saintifik pada hari ini. Apabila masih ada kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu langsung tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu di lain hari. Terima kasih adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Oke, see you.